Pernah nggak sih lo ngerasa kayak ada satu orang yang terus-terusan muncul di pikiran lo? Mau lagi kerja, lagi makan, bahkan sebelum tidur, tiba-tiba bayangannya muncul. Lo udah coba sibukin diri, udah berusaha nggak peduli, tapi tetap aja dia ada di kepala lo. Kenapa sih bisa kayak gitu? Kenapa kita susah banget berhenti mikirin seseorang? Apalagi kalau orang itu punya makna penting buat kita. Apakah ini tanda kita masih cinta? Atau ada hal lain yang bikin dia terus nyangkut di otak kita? Nah, di video ini gue bakal bahas secara lengkap alasan psikologis dan emosional kenapa kita susah berhenti mikirin seseorang, dan yang lebih penting, gimana cara ngatasinnya. So, jangan skip ya. Pertama, efek Zeigarnik, otak benci. Hal yang belum selesai. Lo pernah dengar tentang Zeigarnik Effect? Ini adalah fenomena psikologis di mana otak kita lebih cenderung mengingat hal-hal yang belum selesai atau belum terselesaikan. Misalnya, kalau lu punya masalah yang belum kelar sama seseorang, entah itu perasaan yang gak terbalas, hubungan yang tiba-tiba putus tanpa penjelasan, atau bahkan gebetan yang hilang tanpa jejak, otak lu bakal terus muter ulang kejadian itu. Ini kayak otak lu ngasih alarm terus-terusan. Bro, ini ada yang belum kelar. Makanya, makin lo berusaha lupa, makin sering dia muncul di pikiran. Karena buat otak lo, ini masih jadi PR yang belum selesai. Jadi begini bro, Zeigarnik Effect ini pertama kali ditemukan oleh seorang psikolog bernama Bluma Zeigarnik di tahun 1920. Dia mengamati bahwa pelayan di restoran bisa dengan mudah mengingat pesanan pelanggan yang belum dibayar. Tapi begitu pesanan itu selesai dan dibayar, mereka langsung lupa. Ini menunjukkan kalau otak manusia lebih fokus pada tugas yang belum selesai dibanding yang sudah beres. Sekarang, gimana efek ini bekerja dalam kehidupan kita? Terutama soal hubungan dan perasaan. Misalnya, lo pernah suka sama seseorang, tapi nggak pernah benar-benar tahu perasaannya dia ke lo. Apakah dia juga suka? Apakah lo harus nunggu? Apakah lo seharusnya ngejar lebih jauh? Semua pertanyaan itu nggak punya jawaban yang jelas. Nah, disitulah Zeigarnik Effect mulai beraksi. Karena otak lo benci ketidakpastian, dia bakal terus-menerus muter ulang momen-momen lo sama dia, nyari jawaban yang sebenarnya nggak ada. Atau mungkin lo pernah ngalamin hubungan yang tiba-tiba berakhir tanpa penjelasan. Lo ditinggal gitu aja, tanpa tahu alasannya kenapa. Karena otak lo nggak bisa menyelesaikan cerita itu. Dia bakal terus memprosesnya, seolah-olah masih ada sesuatu yang harus diberesin. Ini yang bikin lo susah move on. Semakin lo berusaha melupakan, semakin kuat efeknya. Kenapa? Karena setiap kali lo mencoba melawan pikiran itu, otak lo malah nganggapnya sebagai tugas yang belum selesai. Ini kayak, kalau lo bilang ke diri sendiri, gue harus lupa sama dia, otak lo justru bakal menangkap kata kuncinya, dia, bukannya lupa. Lo malah makin keinget. Makanya, kalau lo masih kepikiran seseorang dari masa lalu, itu bukan cuma soal perasaan, itu juga soal cara kerja otak lo yang menolak buat ngebuang sesuatu yang belum tuntas. Solusinya gimana? Ada beberapa cara buat ngakalinnya. Beri penutupan buatan. Kalau lo nggak bisa dapat jawaban dari orangnya langsung, lo bisa bikin penutupan sendiri. Contohnya, lo bisa nulis surat, tapi nggak dikirim. Atau ngejelasin ke diri sendiri, kenapa hubungan itu harus berakhir. Ini bisa bantu otak lo menyelesaikan cerita yang belum kelar. Alihkan fokus ke hal baru. Zeigarnik Effect bisa berkurang kalau otak lo mulai fokus ke sesuatu yang lain. Coba sibukin diri dengan hal-hal baru, seperti hobi, pekerjaan, atau bahkan orang baru. Terapkan teknik let it be. Daripada maksa lupa, coba terima kalau kenangan itu memang ada. Semakin lo nerima, semakin berkurang tekanan di otak lo buat terus muter ulang kejadian itu. Jadi, kalau lo masih kepikiran tentang seseorang atau suatu kejadian yang belum selesai, jangan langsung nyalahin diri sendiri. Itu bukan sekadar lo gagal move on, tapi emang otak lo masih nganggep ada PR yang belum kelar. Tapi tenang aja, lo bisa ngakalinnya dengan cara yang lebih sehat. Kedua, hormon dan kecanduan emosional. Lo tahu nggak, kalau mikirin seseorang juga bisa bikin kita kecanduan. Ini gara-gara hormon dopamin dan oksitosin yang dilepas pas kita punya hubungan emosional sama seseorang. Pas kita deket sama dia, ngobrol sama dia, atau sekadar stalking akun sosmednya, otak kita ngelepas dopamin, hormon kebahagiaan. Nah, pas dia pergi atau menjauh, otak kita masih nagih perasaan yang sama. Ini mirip kayak orang yang kecanduan kopi atau gula. Pas lo dapat dosisnya, lo happy. Tapi pas nggak ada, lo mulai craving
pengen lagi, makanya lo jadi kepikiran terus sama orang itu. Dan yang bikin makin susah, otak lo udah kebiasa sama pola ini. Lo udah punya reward system di otak yang terbentuk karena interaksi sama dia. Jadi setiap kali lo inget dia, otak lo otomatis berharap dapat dosis kebahagiaan lagi. Tapi masalahnya, kalau orangnya udah nggak ada atau udah menjauh, lo malah makin susah move on. Karena craving itu bikin lo kepikiran terus, kayak siklus yang nggak ada habisnya. Lo mungkin bakal cari cara buat tetap dapat dosis itu. Entah dengan stalking dia, ngecek chat lama, atau bahkan berharap dia tiba-tiba ngehubungin lo lagi. Parahnya lagi, semakin lo ngalamin naik turun emosi yang intens, semakin kuat kecanduan emosional ini. Makanya, ada orang yang susah lepas dari toxic relationship. Meskipun dia sadar kalau hubungan itu nggak sehat, dia tetap balik lagi. Karena otaknya udah terbiasa dapat high dari drama, perhatian, atau interaksi yang nggak stabil itu. Dan ini nggak cuma berlaku buat hubungan romantis, bro. Bisa juga sama pertemanan, atau bahkan hubungan keluarga. Makanya, kalau lo lagi struggle buat ngelupain seseorang, lo harus mulai sadar kalau ini bukan cuma soal perasaan, tapi juga soal biologi otak lo yang lagi nagih. Nah, gimana caranya biar bisa lepas dari kecanduan emosional ini? Lo harus mulai detox secara bertahap. Kurangi interaksi, stop stalking, dan alihin perhatian lo ke hal lain yang juga bisa kasih lo dopamin kayak olahraga, hobi baru, atau nongkrong sama teman-teman. Pelan-pelan, otak lo bakal mulai nyesuain, dan craving itu bakal berkurang. Intinya, semakin lo nyadarin pola ini, semakin gampang buat lo buat keluar dari lingkaran kecanduan emosional ini. Ketiga kenangan yang terkait dengan emosi kuat. Otak kita bukan cuma nginget kejadian, tapi juga emosi yang kita rasain saat itu. Jadi kalau seseorang pernah bikin lo ngerasain emosi yang kuat, entah itu bahagia banget, sedih banget, atau kecewa berat, maka otak lo bakal lebih gampang nyimpen kenangan tentang dia. Misalnya, kalau lo pernah jatuh cinta banget sama seseorang, semua hal yang berkaitan sama dia jadi kayak trigger. Dengar lagu tertentu, mampir ke tempat tertentu, atau bahkan cium aroma parfum yang mirip, bisa langsung bikin otak lo keinget dia lagi. Makanya, walaupun lo udah gak ketemu dia, memori itu tetap hidup dan bikin lo kepikiran terus. Keempat, ekspektasi yang belum terpenuhi. Pernah gak lo mikirin, gimana kalau dulu gue ngelakuin ini? Atau harusnya gue bilang ini ke dia? Nah, ini karena kita seringkali nyangkut di ekspektasi yang belum terpenuhi. Kita kebayang gimana hubungan itu seharusnya berjalan, gimana seharusnya akhir ceritanya, dan apa yang seharusnya terjadi kalau kita ngambil keputusan yang berbeda. Pikiran-pikiran kayak gini bikin kita terjebak dalam ilusi seandainya, dan itu bikin kita makin sulit buat move on. Kelima, kurangnya distraksi dan lingkungan yang mendukung. Lo sadar nggak kalau semakin banyak waktu kosong, semakin sering kita mikirin orang itu? Ini karena otak kita nggak punya hal lain buat diurus. Apalagi kalau lingkungan lo masih banyak yang mengingatkan lo sama dia, kayak tempat nongkrong yang sering lo datengin bareng dia, chat lama yang masih ada di HP, atau kebiasaan yang dulu sering lo lakuin bareng. Jadi, tanpa sadar, semua itu bikin lo terus-terusan mikirin dia. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara biar kita bisa move on dan berhenti mikirin dia? Pertama, selesaikan yang belum selesai. Kalau lo masih nyimpen pertanyaan atau rasa penasaran, coba cari cara buat dapat closure. Bisa dengan ngobrol langsung, nulis surat meskipun gak dikirim, atau sekadar menerima kenyataan kalau beberapa hal memang gak butuh jawaban. Kedua, hindari pemicu yang bikin lo keinget dia. Kalau masih ada barang, foto, atau chat dari dia yang bikin lo susah lupa, coba deh singkirin dulu. Unfollow atau mute akun sosmednya juga bisa jadi langkah yang bagus buat ngurangin trigger yang bikin lo kepikiran. Ketiga, isi waktu dengan hal baru. Otak lo butuh sesuatu yang baru buat fokus. Coba sibukin diri dengan hobi baru, ketemu orang-orang baru, atau explore tempat yang belum pernah lo kunjungin. Keempat, latihan mengontrol pikiran. Setiap kali lo mulai kepikiran dia, coba alihin fokus ke hal lain. Bisa dengan olahraga dengerin musik, atau sekadar berhenti ngelamun dan fokus ke realitas saat ini. Kelima, terima dan lanjutkan hidup. Kadang, yang bikin kita susah berhenti mikirin seseorang bukan karena kita masih cinta, tapi karena kita nggak terima kenyataan. Terima aja kalau dia udah bukan bagian dari hidup lo. Semakin lo terima, semakin mudah buat lo buat lanjut dan membuka lembaran baru. Jadi bro, kalau lo susah berhenti mikirin seseorang, itu bukan karena lo lemah
atau gagal move on, tapi karena otak lo masih nyimpan PR yang belum selesai, masih ketagihan dopamin, dan masih terjebak dalam memori emosional yang kuat. Tapi kabar baiknya, lo bisa pelan-pelan ngatasin ini. Kuncinya adalah mengalihkan fokus, menciptakan lingkungan baru, dan menerima kenyataan bahwa beberapa orang memang datang hanya untuk sementara dalam hidup kita. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen di bawah. Pernah nggak lo ngalamin susah move on kayak gini? Dan kalau lo belum subscribe, buruan subscribe, biar lo nggak ketinggalan video keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, bro.